Di mana? P6 ya, P6. Ayat yang P6. Halaman 533. Dari kedua, Pak. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata afnan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima 'ainani tajriyan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqina 'ala furushin batainuha min istabraq. Wajana jannataini dan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna qasiratut tarf. Lam yatmishunna insun qablahum wala
Bu, sehat bu? Alhamdulillah, wassalam. Ikut berkata indak menyungguh. Kok pembamari jo rendah hati. Itu kok dirantiang kemanjung. Ikut berkata indak menyinggung. Kok pembamari jo rendah hati. Dan dirantiang kemanjung. Hati lapang paham tak sepi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa wabarakatuh. syukurillah. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, kesempatan iman, hingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di musala tiba yang kita cintai. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah Ustaz kita telah hadir, yaitu Ustaz yang tak asing lagi bagi Bapak Ibu, yaitu Ustaz yang sering menyanyi di TVRI yang 21. Kepada Ustaz kita minta sedikit kepada beliau. Ustaz, silakan. Ustaz dari Siril Firdaus. Ini Bapak sudah kenal Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh mushola thayyibah yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, berkat izin dan rahmat Allah kita dapat bersama-sama kembali dalam suasana bulan suci Ramadan tahun ini 1447 Hijriah. Saya sampaikan kuliah subuh kita dengan judul pentingnya kesolehan. Pentingnya kesolehan. Mudah-mudahan puasa Ramadan dengan segala tangkai ibadah lainnya semakin mempermantap kesolehan kita. Walaupun dinamika segala macam terjadi, semuanya itu kita lalui, kita hadapi. Termasuk ternyata kemarin terjadi perbedaan memulai puasa. Ada yang mulai puasa hari Rabu, ada yang Kamis. Kiranya ada pula umat kita yang lebih dulu dari itu, yaitu Tarekat Naksabandiyah di Pau Padang sudah mulai puasa hari Selasa. Ternyata ada lagi umat kita yang berbeda dari semuanya itu, yang Tarekat Syatariyah di Padang Pariaman baru mulai puasa hari Jumat, bahkan Sabtu. Barangkali kalau kita telusur lagi Pak Ibu, mana tahu ada lagi yang berbeda dari semuanya itu, yang sampai hari ini belum mulai juga puasa. Ada nggak kira-kira? Ada. Saya ada beberapa orang saya temukan. Semua perbedaan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi bagian kita, semangat kita, mari kita manfaatkan
kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baik dan semaksimalnya, sehingga Ramadan kita tahun ini insya Allah lebih baik lagi dari Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya kita manfaatkan Ramadan ini untuk terus menempa kesolehan kita. Kenapa ini perlu kita perkuat? Sebab kalau kita gali betul ajaran agama kita Islam ini, kita akan menemukan intisarinya bahwa ternyata orang yang paling beruntung hidupnya itu adalah orang yang soleh, bukan orang yang kurang soleh, apalagi yang jauh dari kesolehan. Orang yang soleh akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Yang pasti sebenarnya keuntungan itu adalah dambaan semua orang. Saya pilihkan 3 keuntungan soleh. Pertama, mendapatkan hidup yang bahagia hakiki, bahagia lahir batin, bahagia dunia akhirat. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha. Siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum, dan pasti juga kami beri balasan kepada mereka pahala bi ahsani ma kanu ya'malun, yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Ini janji Allah. Janji Allah itu pasti akan memberikan kehidupan yang baik dan balasan pahala yang lebih baik kepada orang yang beramal soleh. Nah, di antaranya selama hidup di dunia ini akan mendapatkan kebahagiaan hakiki, kebahagiaan lahir batin. Orang yang kurang soleh mungkin bisa juga dapat bahagia, paling bahagia lahir saja, batin tidak. Paling bahagia dunia saja, akhirat tidak. Tapi orang yang soleh lengkap dapat mereka kebahagiaan. Walaupun ada yang diuji dengan kesulitan hidup, kekurangan ekonomi, itu tetap dihadapinya, namun dia tetap bahagia. Yang kedua, keuntungan soleh. Orang yang soleh di akhirat nanti mulus masuk surga. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 124. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Dan barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia orang yang beriman, maka mereka kelak akan mulus masuk surga, dan sedikit pun mereka tidak akan dianiaya. Jadi orang yang soleh itu berlanjut keberuntungannya sampai ke akhirat nanti dengan dapat mulus masuk surga. Berarti mereka langsung ke surga, tidak singgah ke neraka. Sama ada sebagian orang nanti dapat juga masuk surga, cuman karena kurang soleh terpaksa disiksa dulu di neraka. Nah, setelah habis dosa-dosanya disapu, nah baru dikeluarkan juga dari neraka, dapat
dapat juga setelah itu masuk surga karena kurang soleh. Nah berarti ini harusnya menjadi renungan. Kita pasti tidak ada yang ingin di akhirat nanti mengalami seperti itu. Kita pasti maunya mulus saja masuk surga. Betul tak Ibu? Nah, itu. Maka teruslah jadi orang yang soleh. Yang ketiga, kalau luar biasa kesolehannya bisa dapat surga nomor 1, yaitu surga Firdaus. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 107. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang mantap beriman dan beramal soleh, untuk mereka akan diberikan surga Firdaus sebagai tempat kembalinya. Subhanallah, luar biasa beruntungnya orang-orang yang soleh. Dan keuntungan itu tidak akan bisa diraih dengan harta, pangkat, jabatan, kecuali kalau orang itu juga soleh. Sekarang apa tandanya seseorang sudah bisa dikatakan soleh? Minimal ada 3 tanda orang soleh. Mudah-mudahan ketiga tanda ini Ibu sudah ada sama kita. Tinggal kita pelihara dan kita wariskan terus kepada generasi kita, kepada anak cucu kita. Pertama, imannya kuat. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu bersangatkan cintanya kepada Allah. Itu dasar keimanan yang pertama dan utama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu mantap, maka iman-iman kepada yang lain akan menurun saja. Tapi kalau itu lemah, maka yang lain akan ikut lemah. Jadi orang yang soleh itu dia yakin sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan segala yang terkait dengannya, dengan sifat-sifatnya, dengan asmaul husnanya dan lain sebagainya. Yang kedua, tanda orang soleh itu adalah semangat terus beribadah. Surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itulah tugas yang Allah berikan kepada manusia, dan untuk itu pula mereka diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh sadar betul dia bahwa